Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Talkshow Live Komisi Khusus Islami, di mana pada Jumat Berkah kali ini kita akan membahas tema mengenai generasi risalah ke generasi milenial, wujudkan merdeka belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan live talk show live Komisi Khusus Islami pada Jumat Berkah kali ini. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan Ustadz Dr. Andi Abdul Muiz MPDI selaku Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Pagi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya, baik, dan mengingat kembali tema kita yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu generasi risalah ke generasi milenial, wujudkan merdeka belajar. Ya, baik Ustaz, mungkin bisa dijelaskan mengenai tema kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita kasih dan sayangnya, dan bukti kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Pada hari ini kita masih bersama, tentu itu merupakan nikmat yang amat besar, dan kita pula kemudian bersalawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suri toladannya, dengan akhlakul karimahnya, mampu menciptakan perubahan, perbaikan, bahkan kemaslahatan di muka bumi ini. Hadirin jamaah TV Peduli yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Terkait dengan tema kita kali ini, sesungguhnya saya ingin mencoba mengkaji terkait dengan generasi risalah ke generasi milenial, wujudkan merdeka belajar. Generasi risalah, kenapa dikatakan generasi risalah? Karena dewasa ini banyak orang yang kemudian mengartikan bahwa ada istilah generasi kolonial, ada juga istilah generasi milenial. Yang dianggap kolonial mungkin di sini adalah karena perkembangan teknologi dan informasi pada saat di generasi sebelumnya itu tidak secanggih dengan generasi saat ini, hari ini. Jadi saya mengistilahkan generasi kolonial dulu itu dengan istilah generasi risalah. Risalah itu artinya surat menyurat. Dulu kan di zaman Rasulullah, kalau kita mau menyurat itu biasanya orang yang mengantar. Tidak berbicara tentang
keluhannya berpindah tempat dari tempat yang lain, yang mana kalau kita melihat dari jarak tempuhnya itu sangat jauh. Tapi walaupun dengan begitu, informasi komunikasi yang terjalin itu tetap ada dan baik. Ya. Di zaman dulu, ya, mungkin tidak secanggih zaman sekarang. Ya. Sekarang ini kan ada mobil, ya, transportasi kita yang kemudian canggih dengan menggunakan pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Kan ada HP. Ya. Dulu mungkin cuma unta saja yang dilakukan oleh orang-orang kita terdahulu, tapi komunikasi media informasinya pun itu kemudian tersampaikan. Ya. Ada yang berbeda, ya, berbeda dengan generasi dulu dengan generasi sekarang. Ya, istilahnya penyampaian informasi atau ilmu itu sendiri sebelum-sebelumnya juga, ya, sebelum sampai di generasi ini, di dalam Al-Quran pun Allah pun kemudian sesungguhnya, ya, menitipkan informasi itu lewat kalamullah. Ya, jadi kalamullah al-munazzalu 'alan nabi, yang turun kepada nabi, ya, bimalaikah, lewat malaikat itu sendiri. Jadi informasi itu sampai dengan melalui perantara, sehingga itu terbumikan, lahirlah itu kalamullah Al-Quran. Ya, ya. Dan itu pembelajaran atau media informasi dulu memang seperti itu jalinannya. Ya, sehingga sampai kepada Rasulullah. Ya, Rasul menurut sejarah, ya, diperintahkan untuk membaca. Nah, itu informasi, Iqra. Ya, dulu sudah terjalin seperti itu. Ya, setelah informasi itu sampai di bumi, ya, lalu kemudian melekat di mana-mana, di batu, di pelapa daun, sehingga itu disatukan menjadilah buku yang disebut dengan mushaf, Al-Quran. Hadis juga begitu pada saat itu. Kalamur Rasul, ya, yang biasanya diistilahkan dengan hadis. Ya, jadi kalamur Rasul juga itu ada diistilahkan dengan qadim, ada al-jadid. Ya, lawannya memang lama itu baru. Yang lama itu di masanya ada, berkembang sesuai dengan masanya dan konsumsi masanya, dan itu diakui. Ya. Di masa yang baru ini, di zaman modern mungkin ini juga ada etikanya, ada ciri khasnya, ya, dan juga berkembang di masanya. Jadi setiap masa sesungguhnya, walaupun peralihan masa, ya, tetap yang namanya informasi komunikasi, ilmu itu berkembang apa adanya. Nah, tidak dianggap bahwa generasi milenial hari ini itu bisa mengalahkan generasi risalah. Tidak begitu, karena masing-masing memiliki kekuatan dan kelebihan. Ya, ada plus minus di dalamnya. Nah, kalau generasi risalah dulu, ya, kekurangannya karena pada saat itu kan semua informasi itu berbasis Arab, ya, yang dulu kan yang namanya istilah syakal, ya, syakal atau harokat, itu kita susah untuk mendapatkannya, susah karena multi tafsir. Ya, dulu di generasi risalah banyak orang yang karena surat itu yang dijadikan sebagai media informasi, karena tidak ada harokatnya, orang menafsirkan beda-beda, akhirnya berujung pada pembunuhan, pertikaian, dan lain sebagainya. Contoh, satu raja di masa itu, ya, menurut sejarah, ya, banyak terjadi kesalahpahaman dengan terkait dengan risalah itu, surat menyurat itu. Mestinya penyampaiannya ke raja, ya, karena tulisannya di situ dengan berbahasa Arab tanpa kemudian dibarengi dengan harokat, bahkan titiknya juga yang namanya bata, sa itu biasa titiknya tidak ada. Ya, itu juga menjadi dilema pada saat itu. Ya, setelah kemudian raja pertama ini kemudian mengirim risalah ke raja tetangganya, bahasanya cuma satu, sederhana. Mestinya tulisannya di situ adalah akbil hazihir risalah, terima surat ini, karena tidak ada harokatnya,
orang raja di sebelah itu mengartikan bahwa uktul hazihir risalah. Jadi maksudnya begini, ya yang membawa risalah itu, yang membawa surat itu dibunuh karena masalah harokat yang tidak jelas. Mestinya akbil perbedaan harokat saja, penempatan harokat itu mestinya terima, karena di awal itu akbil berubah menjadi uktul, bunuh. Jadi kebanyakan orang yang membaca risalah itu, yang membawa risalah ke raja sebelah langsung dibunuh. Nah, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan persoalan kecanggihan teknologi dan informasi di masanya dulu, ya kekurangannya di situ. Tapi setelah berkembangnya ini lahir kemudian istilah kutab. Ada istilah kutab dulu. Istilah kutab itu kan penyempurnaan dari harokat yang ada. Jadi dilewat kutab menulis, banyak menulis. Pembelajaran itu diperoleh dalam menulis. Akhirnya orang memperkuat ya dari sisi harokat, dan bahasa Arab pada saat itu mulailah terang dengan dibumbuhi tulisan itu dengan mencoba mengkaji dan mendalami terkait harokat itu. Ya, sepanjang sejarah sebenarnya kalau kita dewasa ini, ya kalau di zaman milenial itu literasi itu loh disebut dengan kutab. Ya, jadi literasi itu disebut dengan kutab. Jadi pengembangan literasi mungkin lewat media sosial, banyak membaca, banyak menulis di buku dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah ada dulu. Cuman kutab di zaman dulu itu hanya dipakai untuk ikbalul ilm. Pada saat itu kalau misalkan transfer knowledge dari guru ke murid, nah itu berlaku kutab. Jadi banyak menulis sesuatu yang menjadi ilmu, yang harusnya ilmu itu memang bagusnya itu ditulis. Karena kalau kita misalnya mengandalkan ingatan, ya biasanya kita lupa, karena manusia itu kan fi mahallil khoto wan nisyan, tidak luput daripada salah dan lupa. Jadi kalau kita lupa, di mana kita mau mencari kembali sumbernya yang pertama kita sudah dapatkan. Makanya menurut pepatah itu mengatakan al ilmu kas-sayd. Jadi ilmu itu ibarat hewan buruan, ya. Qayyid suyudaka bil khibalil wasiqah. Jadi mestinya buruan itu harus diikat dengan kuat bil khibalil wasiqah. Ya. Karena apa? Ya, ibaratnya itu kalau misalkan ilmu itu tidak diikat dengan kuat, sama dengan hewan buruan itu ya, yang liar tidak diikat, maka akan lepas. Begitu pula ilmu. Jadi kalau ilmu itu diikat dengan kuat, lewat apa? Lewat bil kitabah, lewat tulisan. Saya salut itu dengan berbagai macam guru yang pernah saya dapatkan ya selama saya menuntut ilmu. Ya, banyak juga profesor-profesor yang pernah membimbing saya, terutama itu yang saya lihat sangat rajin menulis. Setiap kali ada pertemuan dan lain sebagainya itu Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga. Beliau karena dengan ketawaduannya, dengan ilmunya yang luar biasa, lantas kemudian rajin menulis. Jadi beliau dengan itu artinya keilmuannya itu selalu terupdate. Iya, ilmunya selalu terupdate. Jadi di generasi risalah dulu, sesungguhnya kenapa saya artikan dengan generasi risalah itu di zamannya, karena perkembangan teknologi informasi dulu kan diperoleh lewat itu. Jadi orang yursilur risalah ya ila makanin wahid ila makanin akhar. Jadi dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi itulah yang membuat juga komunikasi, informasi, ilmu pada zaman itu berkembang dengan baik. Ya, di masa ini juga begitu. Jadi peralihan dari masa generasi, sebenarnya istilah diskusi, artinya metode diskusi dan lain-lain sebagainya itu dengan strategi pembelajaran yang kita bangun hari ini, di masa dulu sudah ada. Jadi di masa dulu itu diistilahkan dengan
istilah slogan ya. Jadi pembelajaran yang dibangun lewat per kelompok, diskusi kelompok. Jadi kita itu dulu di masanya cuman duduk saja bersila dengan bersila itu dengan melingkar ya, sudah diskusi, sudah bisa ada pembelajaran di dalamnya. Dan juga di masa Rasul itu ada. Jadi istilahnya dulu kan terjalin komunikasi keilmuan itu di rumahnya Arkam bin Arkam. Ya, di masanya itu. Kemudian setelah melihat kondisi pada saat itu fasilitas pembelajaran itu kurang, maksudnya perlu diupdate, diperbaiki dan lain sebagainya. Maka pada zaman penjajahan ada dulu tokoh yang disebut dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, beliau tokoh pendidik, tokoh ulama ya, ulama yang sangat luar biasa perhatiannya terhadap generasi-generasi duafa terutama ya, kemudian generasi-generasi pembelajar ya, melihat kondisi pada saat itu pembelajaran dan sangat mengkhawatirkan ya, di masa zaman penjajah. Beliau sempat saja untuk kemudian membangun fasilitas pendidikan itu dengan join dengan pemerintah pada saat itu, sehingga adalah disebut atau kita kenal dengan istilah meja, kursi. Dulu kan dengan duduk bersila itu sudah, nanti kecanggihan itu nampak dan muncul dengan perkembangannya, dengan berkembang dengan sendirinya. Nah, kemudian dari generasi-generasi setelah adanya pembelajaran dan evaluasi, kurikulum pun kemudian mulai menyesuaikan. Nah, jadi kurikulum pendidikan kita yang dulunya mungkin CBSA, cara belajar siswa aktif ya, yang dulu masih dikenal dengan pembelajaran itu ya, siswa yang kemudian lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran ya. Kemudian setelah itu ya ada istilahnya kurikulum KBK dan lain sebagainya, berbasis kompetensi ya. Kemudian ada kurikulum K13 dan lain sebagainya ya. Jadi itu pergeseran semacam itu sebenarnya belajar dari kondisi yang dulunya mungkin dilihat dari sisi pembelajaran itu diharapkan peserta didik yang harus kemudian lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu dikombin dengan gurunya juga harus aktif, selain siswanya peserta didiknya aktif, gurunya juga mesti aktif. Lalu kemudian di dewasa ini karena kecanggihan teknologi, akhirnya kecanggihan teknologi itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengaktifkan pembelajaran yang dijalin oleh guru dan peserta didik. Nah, ini perkembangannya dewasa ini kan sangat pesat. Tetapi yang namanya etika, kalau kita berbicara tentang etika dulu dengan sekarang itu kan banyak pergeseran dan jauh berbeda perubahannya. Ibaratnya kalau dulu itu kalau guru dilihat dari jauh, ya jauh dari jauh ini ya, kalau kita lihat peserta didiknya itu mulai artinya karena mungkin segannya kepada gurunya ya, akhirnya peserta didik itu mulai menjauh, atau dalam arti tidak menampakkan perilaku-perilaku yang bagaimana ya, yang tidak sewajarnya. Nah, ini juga yang menjadi pengaruh kita di zaman modern ini ya, berkembangnya keilmuan, banyak temuan-temuan baru melahirkan ide, bahkan gagasan. Bahkan selain itu juga fasilitas yang meningkat, ada disebut dengan ada disebut dengan teknologi ya, percepatan teknologi, sehingga penemuan-penemuannya itu ada yang disebut dengan Google dan lain sebagainya, media informasi komunikasi ya, sehingga ada laptop, komputer dan lain sebagainya, dan begitu canggih yang media yang bisa memfasilitasi itu ya. Dulu gurunya orang itu ya satu saja ya mungkin dikenal gurunya dulu ya,
gurunya orang dulu gurunya satu saja, ya, ustadz atau kiai atau apa. Yang sekarang ini bertambah gurunya orang karena media itu sudah sangat canggih. Bisa belajar Bahkan dimanapun. Google sekarang sudah menjadi gurunya juga karena di mana-mana orang sudah bisa belajar lewat Google walaupun tidak melalui manusia itu sendiri. Nah, kecanggihan itu terlihat sampai hari ini, yang dulunya mungkin kita tidak bisa berkomunikasi lintas daerah, lintas negara. Sekarang karena kecanggihan teknologi, dulu mungkin kita hanya bicara saja. Ya sekarang bahkan kita bisa, dulu tidak bisa bertatap muka ya. Sekarang sudah bisa lewat media sosial itu. Ya. Nah, jadi ini mungkin pengantar, dan saya kira dengan munculnya kecanggihan teknologi ini, saya lihat juga memang berbagai macam etika, perilaku dan lain sebagainya manusia itu juga meningkat dengan sendirinya. Mungkin peningkatannya itu tidak seperti dulu, yang mungkin dulu orang ketika kita mau melakukan kejahatan dan lain sebagainya itu sangat susah karena tidak ada media untuk memfasilitasi kita ya. Sekarang itu mudah sekali, seperti melakukan hoaks atau ujaran kebencian, karena makin canggihnya itu teknologi, justru manusia saya lihat juga makin banyak etikanya yang muncul, dan itu bisa saja merusak kalau itu dikembangkan. Nah, ajaran agama Islam inilah yang menjadi salah satu media untuk memediasi itu, agar kemudian menjadi penengah atau paling tidak yang bisa menasihati dia secara spiritual. Karena itu kan ajaran ini kan tidak hanyalah bisa didapat pada saat ketika kita berkomunikasi begini saja, juga ajarannya itu sudah ada di mana-mana. Bahkan di internet kita sudah bisa belajar dengan sendirinya terkait dengan ajaran-ajaran yang seperti itu, ajaran agama yang bisa membuat kita mungkin setelah kita baca kita mendapatkan pencerahan dan lain sebagainya. Nah, ya. Baik Ustaz, dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu generasi risalah ke generasi milenial, wujudkan merdeka belajar, kita akan jeda iklan pariwara berikut dulu ini Ustaz. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Sudah Sugiarto, saya Trianti Sulaiman. saya Sutun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dalam live talkshow Komisi Khusus Islami pada Jumat Berkah kali ini. Dan baik Ustadz, sebelum kita melanjutkan, sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari pemirsa TV Peduli. Yang pertama mungkin Ustadz, bagaimana sih seharusnya pendidikan itu bertransformasi Ustadz? Yeah. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya pendidikan ini kan orientasinya transformasi sebenarnya, ya, supaya ada informasi yang sampai dari satu sisi ke sisi yang lain, dan itu dimediasi oleh media yang begitu canggih ya. Mestinya ada jalinan komunikasi yang baik di dalamnya. Bukan justru dengan pendidikan itu orang makin menjauh dengan pendidikan itu. Mestinya dengan adanya pendidikan orang makin dekat, ya. Artinya jalinannya itu jalinan kasih sayang lah, ya. Karena pendidikan itu sebenarnya ada karena agar kita bisa berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Jadi dibutuhkan juga kesalehan di dalamnya, ya, kesalehan individu. Kesalehan individu itu maksudnya adalah, ya, ketika kita ingin menjalin komunikasi, ya, dari satu ke yang lain, ya, mesti kita juga harus memposisikan diri kita sebagai generasi yang memang peka dengan pendidikan. Ya, artinya apa? Berbagi ilmu itu yang diutamakan adalah bagaimana kita sabar menjalin ilmu itu, ya. Jadi sabar dalam artian ini kecakapan sosial, sabar. Karena ada pepatah yang mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat mempermudah setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi transformasi keilmuan itu ataukah pendidikan terjalin dalam satu wadah pendidikan itu bisa terjalin kalau kedua-duanya itu sabar untuk menjalankan transformasi keilmuan itu. Karena ilmu itu kan sebenarnya bisa saja terjadi karena keilmuannya orang bisa saja sombong, kan, bisa saja sebaliknya bisa tawadu, ya. Olehnya itu kalau misalkan secara individu ini kita saleh dalam arti bijaksana dalam melihat kondisi pendidikan kita yang begitu makin meningkat, makin tren, makin makin modern. Di sisi lain juga dibutuhkan kemandirian kita, mandiri dalam arti kecakapan kita, ya, dalam dalam menjalankan pendidikan kita, ya. Apalagi kalau memang profesinya sebagai pendidik, ya, itu kan yang namanya transformasi itu wajib dia lakukan, karena transfer keilmuan itu bukan hanya untuk pendidik saja, tapi juga erat kaitannya diimplementasikan dalam kehidupan nyata seperti di keluarga, masyarakat, ya. Apalagi kalau sekolah. Jadi kita juga selaku pendidik ini harus senantiasa bijaksana dalam menjalani profesi kita sebagai pendidik, supaya terjalin keharmonisan di dalamnya. Karena dewasa ini kan syarat dengan media, ya, pendekatannya. Jadi kalau misalkan dengan media itu kita mampu untuk beradaptasi dan melakukan pembelajaran atau transformasi keilmuan dengan pendekatan itu, ya, maka juga akan mempermudah kita, karena jalinan komunikasi yang selama ini mungkin terputus, ya, bisa nyambung kembali, walaupun sebenarnya bukan di dalam satu ruangan, ya. Tapi tentu etika tetap dijaga, karena biasanya kalau kita bermedia sosial itu yang kita tidak langsung ketemu. Jadi ibaratnya mendidik kita juga untuk bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, awalilah komunikasi itu dengan salam misalkan, ya. Kemudian
menyapa, ya, berkomunikasi dengan menjauhi yang namanya miskomunikasi ataukah saling mencurigai antara satu dengan yang lain, ya, karena beda sentuhannya ketika kita bertemu dan tidak, ya. Jadi harus secara dialektika itu menjalin komunikasi yang baik. Karena apa? Jangankan lewat media saja, kita pun secara nyata, ya, yang namanya pelanggaran-pelanggaran itu masih saja terjadi. Apalagi kalau sudah bermain di media sosial. Ya, terkadang kita tidak sadar itu. Mungkin karena kita curhat saja, ya, orang lain bisa membaca semua. Dan ini bisa merugikan diri kita kalau nantinya orang lain membaca, kalau itu informasinya tidak baik, ataukah bisa saja itu ada ujaran kebencian di dalamnya, dan itu bisa merusak generasi-generasi kita yang lain. Karena mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibaratnya cerminan bagi satu mukmin dan mukmin yang lain. Jadi kalau kita mencerminkan sesuatu yang mungkin tidak saleh secara individu, ya, dan kita misalkan berani untuk bermedia sosial lantas kemudian berakibat kepada yang lain dan berdampak, nah itu nantinya akan dari satu ke satu yang lain itu akan menjadi rusak juga. Makanya kita hindari itu. Intinya jelas sekali dalam Al-Quran itu, zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi tangan manusia ini diistilahkan dengan ulah manusia. Jadi kalau misalkan kita, ya, ditinggal dimanapun kita, kalau ulah kita baik, tidak merusak apa yang ada di darat dan di laut, ya, apalagi sekarang kan istilahnya sudah ada istilah al-fasad itu bukan hanya sekedar di darat dan di laut, tapi juga al-fasad itu sudah ada di media sosial, ya, kerusakan yang kita bangun, ya, itu bisa membuat nantinya orang terprovokasi untuk berbuat kejahatan yang serupa. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh ajaran kita. Ya, yang diinginkan itu dalam ajaran kita itu adalah mestinya kita, ya, saling memberikan manfaat yang baik. Ya, jadi manusia satu dengan manusia lain mestinya anfa'uhum linnas. Jadi memberikan nilai dampaknya mestinya yang harus ada dari manusia satu dan yang lain adalah saling memberikan manfaat yang baik. Ya, karena apa? Ya, kewajiban manusia itu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kewajiban juga manusia untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, kalau misalkan kita mestinya diberikan pilihan yang mana, ya, mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, semua manusia mau berbuat baik. Kenapa? Karena jelas orientasinya. Ya, apa yang kita mau peroleh ke depan. Ya, maka kita juga sebenarnya dalam istilahnya, ya, artinya soleh secara individu, jangan juga kesannya pendidikan ini dijadikan sebagai media untuk provokasi dan lain sebagainya. Mestinya pendidikan itu dijadikan media untuk saling menasihati antara satu dengan lain, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena disitulah terjalin banyak manfaat bisa diperoleh, karena kaitannya dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, kalau sudah berdampak dan merusak, nah itu artinya gugur dengan sendirinya pendidikan yang kita dapatkan. Karena orientasi pendidikan itu sebenarnya kan mencerdaskan generasi bangsa. Orang tercerdaskan karena dirinya yang istilah dalam bahasa Bugis itu paisengi, maiseng itu paisengi. Nah, isengi alena. Ya, istilahnya juga acah, macai, pintar ki, karena kalau misalkan secara individu kita misalkan tidak tahu siapa kita dan siapa orang lain, siapa yang kita temani berdiskusi, siapa yang kita temani, nah itu juga akan dengan sendirinya kita tidak bisa memiliki visi. Tapi kalau misalkan kita tahu siapa kita dan siapa kita tempati dan bagaimana komunikasinya, maka visinya kita itu akan jelas. Oh, ini ada masalah, ini solusi.
Ada masalah ini solusi. Jadi generasi kekinian ini sebenarnya yang harus banyak-banyak menciptakan solusi, dan di sisi lain harus juga dekat kepada Allah, dekat kepada Rabb pencipta kita, dan harus mendalami ajarannya. Karena kan sekarang ini agama lah yang bisa kita jadikan sebagai salah satu tempat untuk mungkin curhat ya. Jangan di media sosial, karena jangan sampai nanti ketika kita curhat di media sosial orang lain bisa membaca, sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa tentang kita, akhirnya karena kita expose, akhirnya mereka juga curiga dengan diri kita. Jadi inilah kalau kita mewujudkan bagaimana pendidikan itu bisa merdeka, ya kita dulu harus mandiri. Ya kan sekarang programnya pemerintah itu ya kita ingin dimerdekakan dalam pembelajaran itu. Jadi kalau kita mau merdeka secara individu juga, kita harus kenal akan diri kita. Ya, karena ingat dalam Al-Quran itu dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi taghyir, perubahan itu ada karena diri kita, nafsana, diri kita. Ya, myself, ya. Ya, kalau kita kembalikan kepada kita semua itu yourself, ya, ourselves, kita semua. Jadi kalau diri kita ini sesungguhnya mau menciptakan sebuah perubahan, ya, dan dilandasi oleh agama yang kuat, maka insya Allah perwujudannya itu bagus. Jadi kita bisa saja lintas multi talenta, multi keilmuan. Kalau kita mau mandiri, ya. Bisa saja, misalkan contohnya, kalau orang-orang yang paham dengan agama, biasanya kalau dia pendidikan agama Islam kan, ya wajarlah kalau mereka tahu yang namanya mengaji, dakwah, ceramah dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan orang itu memiliki kelebihan di luar dari itu, contoh misalkan bisa komputer, ya bisa melakukan pembelajaran dengan media kekinian. Itu salah satu kemampuan yang lebih, ya, karena ada power di balik kekuatan yang ada. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau kita kenal itu di perguruan tinggi teknik ya. Teknik itu kan pembelajarannya mungkin di situ ada khusus untuk bagaimana meracik kabel listrik, ya, ada juga bagaimana software, menguasai software, mungkin komputer dan lain sebagainya. Nah, kalau dia memiliki kelebihan selain itu, misalkan bisa menghafal Al-Quran, itu jadi nilai plusnya ada. Jadi inilah jalinan pendidikan yang semacam ini yang bisa kemudian ditransformasikan dalam bentuk kelebihan yang lebih di antara nilai atau nilai plus yang mestinya dimiliki oleh peserta didik. Dan betul-betul mereka disibukkan dengan seperti itu. Jangan misalkan kita disibukkan dengan persoalan konflik semata, tapi tidak berimbas kepada nanti kualitasnya. Jadi intinya apapun itu yang terjadi, tetap kita kedepankan yang namanya peningkatan kualitas. Ya, itu yang saya kira perlu ditegaskan dalam istilahnya mewujudkan merdeka belajar. Baik Ustadz, dan tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada Jumat Berkah kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan Ustadz. Terima kasih untuk pemirsa TV Peduli. Ya, saya ini kan sebenarnya juga manusia biasa, sama seperti kita semua. Ya, jadi harapan kita semua adalah jagalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Ya, jadikanlah generasi kita ini generasi yang a'lam bizamanihi, artinya tahu dan paham akan zamannya, dan mestinya kita walaupun berganti zaman, generasi ini tetap mengedepankan yang namanya ipteks dan dibarengi dengan imtak, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan diperkuat oleh iman dan takwa. Jadi inilah sesungguhnya yang menjadi
penguatan kita pada tema kali ini. Dan tentu kalau keduanya ini dijaga, maka dengan sendirinya akan terwujud terwujud pribadi yang kuat, ya, pribadi yang tangguh, dan akan akan berimbas pada kemandirian. Jadi mandiri inilah yang disebut dengan akhirnya nanti akan mewujudkan merdeka belajar. Karena perguruan tinggi sekarang itu kedepannya dengan kurikulum merdeka belajar ini, mereka sudah bisa kuliah lintas prodi. Jadi misalkan PAI bisa kuliah di pendidikan matematika karena ada pelajaran matematika di situ, bisa kuliah di situ. Ya, bisa kuliah lagi di teknik, misalkan PAI mau belajar terkait dengan komputer bisa. Jadi merdeka begitu ya. Kemudian juga lintas perguruan tinggi. Jadi artinya dengan itu mereka istilahnya bisa soleh, bukan soleh secara individu saja, tapi soleh secara sosial. Karena bisa berbagi dengan masyarakat sekitarnya dan perguruan tinggi sekitarnya, apalagi di dalamnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kecanggihan teknologi dan informasi sekarang ini tidak memudarkan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Keharmonisannya mestinya makin tumbuh dan makin baik, dan kedepankanlah yang disebut dengan husnuzon, ya, berprasangka baik. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik, dan terima kasih Ustadz atas kesempatannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Dr. Andi Abdul Muiz MPDI selaku Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Akhir kata, saya Yusri Adi Sugiarto mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.